Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusman Effendi. Sini saya akan menjelaskan beberapa framework yang ada pada bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan lain-lainnya. Ya, untuk pertama, apa itu framework? Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Nah, untuk manfaat yang bisa kita dapatkan dengan framework ini, itu dapat membuat keamanan data yang lebih terjamin. Dengan menggunakan framework dapat menghemat waktu dan biaya, dan framework membuat dokumentasi yang terstruktur. Ada beberapa framework PHP. Yang pertama itu adalah Laravel. Laravel adalah framework berbasis PHP yang dibangun dengan konsep MVC yang dikembangkan oleh Taylor Otwell ya pada tahun 2011. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dalam lisensi MIT. Nah, untuk kegunaan Laravel ini, yang pertama itu situs web kita menjadi lebih mudah untuk dikembangkan. Nah, yang kedua ada ruang dan nama tampilan membantu Anda mengatur dan mengolah sumber daya dari situs web. Yang ketiga itu pengembangan lebih cepat sehingga menghemat waktu karena Laravel dapat dikombinasikan dengan beberapa komponen framework lain untuk membangun situs web. Intinya Laravel ini fitur-fiturnya itu sudah modern. Lanjut ada Cake PHP. Cake PHP itu framework PHP juga yang digunakan untuk membuat aplikasi untuk create, read, update, dan delete. Nah, kelebihannya sudah mendukung PHP 4 dan PHP 5. Semua fungsi dalam connector itu sudah ada di Cake PHP. Nah, namun kekurangannya tidak selengkap, manual booknya tidak selengkap connector, terlalu banyak aturan dibandingkan connector, dan butuh waktu belajar lama untuk menguasai Cake PHP ini. Nah, yang ketiga itu ada Zen framework yang dapat bersifat open source untuk dapat membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi web. Nah, untuk manfaatnya extended class, Zen framework dapat melakukan banyak hal, no model implementation, dan praktek pengembangan yang dilakukan dengan tes. Ada tesnya ya. Nah, namun kekurangannya tidak mendukung untuk bahasa PHP 4. Manual yang kurang untuk mengakomodasi suatu kebutuhan. Performanya lambat, mungkin dikarenakan banyak elemen-elemen yang tersedia di dalamnya. Nah, kita masuk di framework JavaScript. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang terpopuler dalam web development. Berikut beberapa framework. Satu, React.js. Nah, React.js ini seperti library yang dibuat oleh Facebook. Nah, untuk kelebihannya simple, mudah dipelajari, banyak native, data binding, performa, testability. Ada yang kedua, AngularJS, framework berbasis open source yang digunakan untuk membuat aplikasi single page. Nah, untuk fiturnya ada data binding, scope, lingkup, controller, direksi, template, routing, deep linking, dependency injection. Namun kekurangannya tidak aman, tidak dijereble. Nah, yang ketiga ada Node.js. Node.js itu sebuah runtime environment untuk JavaScript yang bersifat open source dan cross platform, hampir mirip sama yang sebelumnya. Namun keunggulannya pemrosesannya cepat, library yang lengkap, mekanismenya single threaded, dan banyak lagi. Ini masih Ember.js, framework JS. Lanjut untuk framework CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan dan memodifikasi tampilan sebuah halaman website. Salah satunya ada framework Bootstrap. Bootstrap itu framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website dengan cepat dan mudah. Untuk kegunaannya menciptakan website mobile, menggunakan resesi gambar, menambahkan elemen website tanpa ribet, membuat website lebih interaktif. Namun kekurangan Bootstrap itu elemennya banyak digunakan developer website lain, bisa memperlambat website, memperlambat proses belajar. Nah, ini bonus nih.
Codeigniter, framework Codeigniter. Untuk fungsinya mempercepat dan mempermudahkan kita dalam membuat website, menghasilkan struktur pemrograman yang sangat rapi, memberikan standar coding sehingga memudahkan kita atau orang lain untuk mempelajarinya. Namun Symfony, juga ini bonus. Symfony merupakan framework lengkap yang dirancang untuk mengoptimalkan pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk kelebihan Symfony, dukungan asli dari Codeption yang memungkinkan penulis tes fungsional dan penerimaan. Proyek seperti PHBB dan Drupal yang dibuat dengan komponen-komponen Symfony. Komunitas untuk pengembangan yang cukup besar, banyak modul siap set disebut bundle. Namun kekurangannya menggunakan ORM yang sangat ditakuti dan intensif sumber daya. Terlalu banyak entitas dan tipe yang berbeda berisi penjelasan sintaks. Belajar cukup sulit karena Anda harus paham dengan pola desain, OOP, dan mempunyai pengalaman yang praktis dengan framework lainnya.